Mbak, kerasakti. tidak usah mau Kerasakti pernah. kaitkan di situ, Mbak. Ih, Artinya kita kan berdiskusi menjelma ini kadang yang relevan siapa yang saja, satu relevan yang saja, Mbak. dengar Itu yang dulu ya Pak baik-baik supaya Ya, habis kita kan bapak kan bilang jelma menjelma. Saya ingat filmnya Kerasakti. Kadang yang jadi kayak muka babi itu, kadang dia siluman. Ya Allah ya Rabbi, siluman. Siluman itu Pak, kadang jelma-jelmaan Pak, kadang manusia menjelma jadi itu binatang. kata kasar saja lah menjelma kita jadi kita apa. bicarakan, tidak perlu mau itu bahasa non baku yang kita bicarakan, tidak perlu bahasa Loh, baku. kan Bapak Artinya sama bilang saja, Tuhan yang penting Bapak pengertiannya menjurus ke jelmaan. situ, Mbak. Sunggokong Kerasakti. Sunggokong penting itu jangan- Pak, kadang jadi manusia, kadang jadi kera. Si Udah, Mbak, Patkai apalagi ya. ini Mbak. Pak, dengar dulu Patkai, tahu Patkai yang muka babi, kadang jadi manusia, kadang jadi babi, jelma-jelmaan gitu loh Pak. Kadang ku bilang. Ya sudahlah. Apa lagi Mbak, satu ya? kita nongkrong yang ya sambil kita tertawa sambil minum supaya enak kan? Ya minum Sambil kopi. minum kopi. Minum kopi lagi. Ya minum Ya. kopi lagi. Coba Mbak dengar ini, berarti ada minum Anda- kopi nih. Nah, Mantap. Wih, enak kali. enak. Berarti dia Bapak ini Tuhannya jelma-jelma ya, menjelma ya Pak ya. Waduh. Persis Terus kayak pertanyaannya apa lagi, siluman-siluman Mbak? itu ya. Sudah Mbak, pertanyaan apa lagi Mbak? Apa ya pertanyaannya lagi ya? Apakah Tuhan Anda ini, mohon maaf ya, bisakah menjelma jadi kera, jadi monyet kan menjelma kata Bapak, Iya, Tuhan Anda begini. menjelma jadi manusia. Bisakah Kalau- dia menjelma menjadi kera? Kalau tujuan Halo? Tuhan itu dia datang untuk menebus dosa kera, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau dia datang untuk menebus dosa manusia, tidak mungkin dia menjelma jadi kera, Mbak. Tentu dia jadi manusia seperti Anda dan saya. Begitu. Tapi bisakah Pak? Bisa Tuhan mau menjelma jadi kera? Bisa. Artinya kalau itu saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau Lah, yang tertulis di Kan dalam Tuhan- Alkitab itu yang saya imani. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan di luar daripada Alkitab itu Mbak, itu saya tidak bisa jawab. kan ya, Mbak, Tuhan ya. mau bisa jadi manusia, katamu bilang menjelma. Menjelma itu kayak siluman, Pak, menjelma. Bisa jadi apa saja tuh, bisa jadi lebah, Menjelma itu kera, kata kasarnya. monyet. Saya sudah katakan tadi kata kasarnya, kata non baku. Kalau bahasa baku ya mungkin lain lagi, lebih Bunda, ada gurunda di bawah. Naik gurunda, Masya Allah. Semoga bisa tercerahkan ini Bapak, ku tengok masih ini ya Pak ya. Jadi Masih apa? Bunda, di manakah dirimu Bunda? Bapak ini masih polos ya Pak ya? Iya, polos. Atau Bapak ini Bapak Kita polos, mesti kita polos supaya habis kita diskusi kita Mohon mendapat- maaf lagi makan Abang Dah. HP-nya ditinggal di kamar. Kalau kita saling Lagi makan. berantem itu tidak bagus. Habis Iya bentar Pak, aku sapa dulu abang kami ya. Selamat siang Abang Dah. Assalamualaikum. Mohon maaf lagi makan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam diberi warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan saudara Masya kita Allah. ini katanya Tuhannya menjelma. Silakan Dai. Ya, Silakan Bang baca. ya jadi mohon izin Bang Bacan. halo. Sebelumnya Iya, salam kenal, Bang. Ya, salam kenal saudaraku yang baik. Iya, Nah, boleh kita berdiskusi. Itu Iya. wajar kita berdiskusi, saling mencerahkan Siap. satu sama yang lain. Itu lebih bagus. Tapi kalau kita Iya. menghina-hina itu tidak boleh. Karena kita Indonesia ini berbendeka tunggal ika, bermacam-macam tapi satu. betul. Ya kita harus saling menghargai. Menghargai satu Ya, sama terus lain. yang kedua, saudaraku, Iya. saya ini jemaat biasa. Saya bukan pendeta, saya bukan salah satu pengerja, saya jemaat biasa. Terus pendidikannya kurang. Begitu. Kalau mungkin berdiskusi, makanya saya maksudnya lebih bagus kita baik-baik saja, begitu. Apa yang bisa dipertanyakan. Yang saya jawab, saya tidak bisa jawab, ya maklumi. Begitu. Baik. Mungkin kalau begitu adanya barangkali abang aja yang bertanya ke saya.
tentang Islam atau tentang Al-Quran atau apa gitu. Tidak. Kalau keyakinan abang itu 0%, saya tidak tahu apa-apa. Gitu. Oke, baik. Oke. Saya mulai bernarasi boleh ya Bang ya? Iya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Hari ini di tengah-tengah kita hadir saudara kita Bang Bacan. Tentu tujuannya adalah untuk kita diskusi ringan, kemudian untuk memberikan edukasi yang baik kepada umat. Ya, kita hindari hujat menghujat, saling merendahkan, menghinakan sesuai dengan keinginan beliau. Sebagai Muslim, saya mengawalinya dengan ayat suci Al-Quran terkait dengan apa yang Allah perintahkan kemudian kepada Bani Israel untuk kemudian taat kepada para nabi yang datang kepada mereka. Di dalam Al-Quran surah Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menceritakan kepada kita umat Islam ketika Bani Israel ini menemukan ibunda Maryam kemudian melahirkan sosok atau membawa seorang bayi di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyan." Ya Maryamu, laqad ji'ti syai'an fariyan. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Jadi kemudian bayinya ini berbicara, Nabi Isa alaihissalam ini kemudian berbicara. Dikatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan." Jadi di dalam Al-Quran, Nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel itu mengajarkan kepada Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah, aku ini adalah ciptaan Allah, aku ini Nabi utusan Allah yang diberi kemudian nikmat kenabian dan ketetapan berupa hikmat Injil. Nah ini juga ditemukan kemudian di dalam Bible. Bagaimana beliau mengaku sebagai Nabi, kemudian beliau juga mengaku sebagai hamba, kemudian beliau mengaku mengajarkan Injil Allah kepada Bani Israel. Nah kita melihat di dalam Yohanes 14 nomor 24, di situ beliau menekankan dengan sangat jelas bahwasanya barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti aku, dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak menuruti perkataanku. Dan perkataan yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah di sini Yesus menerangkan tanda-tanda orang yang tidak mengasihi Yesus adalah tidak menuruti perkataannya. Artinya orang Kristen ini orang yang mengasihi, orang yang diajarkan kasih, maka sudah pasti semua yang Kristen lakukan itu adalah sesuai dengan perkataan Yesus. Harusnya. Coba kita lihat pembuktiannya. Apakah saudara-saudara kita Kristen ini menyembah Yesus itu karena menuruti perkataan Yesus atau justru menuruti perkataan orang lain? Mungkin dari saudara kita Bang Bacan bisa menjelaskan. Silakan Bang. Iya, itu begini, saudaraku, sebab dalam iman kekristenan kami, ya saya ini lahir ya Kristen ya, Bang ya, saudara. Iya. Nah, lahir memang dari orang tua saya juga sudah Kristen, terus sampai saya umur sudah 40 tahun lebih ini sudah Kristen ya. Itu kami punya iman 100% bahwa kami mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena sesuai dengan topiknya bahwa manusia jangan dituhankan ya. Makanya untuk kami orang Kristen pada umumnya tetap kami mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Silakan, Bang. Iya, baik. Nah ini justru yang jadi permasalahan pengakuan imannya Kristen
mengaku Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus ini menggariskan. Ini kacamata kami sebagai Muslim yang melihat. Oke, Kalau di Islam itu kan Nabi Muhammad kami jadikan Nabi sesuai dengan ajaran beliau. Allah kami sembah sebagai Tuhan sesuai dengan ajaran beliau. Al-Quran kami imani sebagai kitab suci sesuai dengan ajaran beliau. Iman Islam dengan Allah dan Nabi Muhammad dan Al-Quran itu seia sekata. Nah sedangkan kalau Kristen ini itu ada pertentangan yang sangat luar biasa. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku. Nah Kristen kalau dikatakan mengasihi Yesus, tapi kenapa tidak mengikuti perkataan Yesus, tidak percaya gitu loh. Sejauh kami Muslim memandang orang Kristen ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada perkataan Yesus maksudnya. Tapi lebih percaya kepada bapak-bapak gereja. Nah, sehingga muncul keadaan di mana Kristen justru menjadikan Yesus ini sembahan. Sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Sedangkan Yesus tidak mengajarkan itu. Nah polanya kemudian, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Yang saya lihat, sebagai Muslim nih, yang saya lihat, kami umat Islam justru lebih cenderung mengikuti perkataan Yesus daripada Kristen. Ketika Yesus mengaku sebagai Nabi, kami beriman beliau Nabi. Ketika Yesus mengaku sebagai Rasul, kami beriman dia Rasul. Ketika Yesus mengajarkan Injil, kami beriman dia mengajarkan Injil. Mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, kami mengikuti itu. Beliau ibadah dalam keadaan sujud, kami ikuti itu. Karena di dalam pengakuannya Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, mendengarkan dan mengikuti. Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku tidak mendengarkan perkataanku. Nah, kalau kita mau menguji nih, atas perkataan siapa teman-teman Kristen justru menyembah Yesus? Silakan. Iya, itu juga kami akui karena itu dalam keimanan saudara ya. Kami tidak bisa bantah dengan keimanan saudara. Kami tidak bisa bantah sebab itu masing-masing tidak punya ajaran. Nah, tapi di ajaran Kristen kami, ya tetap kami berdiri di atas iman kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebab akan dia datang pada kali yang kedua, hanya Tuhan Yesus yang dapat menghakimi umat manusia, orang yang sudah mati maupun pada saat itu yang masih hidup. Itulah keimanan kami orang Kristen. Mungkin seperti itu. Silakan. Iya, itu iman. Kita menghargai. Iman adalah kepercayaan, keteguhan hati untuk menapaki sebuah kepercayaan. Itu iman. Tapi yang jadi masalah di sini adalah hukum keagamaan, hukum kepercayaan, hukum kenabian terhadap diri Yesus yang mengatakan barang siapa tidak mengasihi Yesus, berarti tidak mengikuti perkataan, menolak perkataannya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, keagamaan yang ada, Islam Kristen, Islam ini lebih cenderung kemudian menerima perkataan-perkataan Yesus. Meskipun kami ini bukan pengikutnya, tapi keagamaan kami yaitu Islam, cenderung kami itu lebih seia dengan Yesus dibandingkan Kristen yang mengaku sebagai pengikut. Ini masalah besar sebenarnya. Harusnya kebalik. Islam harusnya itu bertentangan dengan Yesus. Tapi yang ada justru Kristen yang bertentangan dengan Yesus. Ini aneh gitu loh. Aneh tuh bang. Ketika kemudian Yesus mengatakan barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Nah, kami di Islam bukan mengikuti perkataan Yesus, tetapi beriman yang selaras dengan ucapan-ucapan Yesus. Tetapi Kristen mengaku pengikut, tapi hampir semua pekerjaan dalam keagamaan yang dilakukan oleh saudara-saudara Kristen itu tidak berkesesuaian dengan perkataan Yesus. Tidak berkesesuaian, malah bertentangan bang.
Makanya apakah iya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba? Apakah iya Kristen inilah serigala itu? Nyamar-nyamar sebagai pengikut, tapi ternyata mereka bukan pengikut. Hanya mengatasnamakan Yesus, tetapi sebenarnya mereka ini adalah anti terhadap Yesus. Contoh misalnya, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia bukan ateis. Dia adalah manusia. Dia adalah makhluk. Dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan, yang sujud beribadah dan taat kepada Tuhan. Dia bukan ateis. Nah, kepenghambaan Yesus ini tidak mencerminkan dirinya sebagai penganut Trinitas, Tritunggal, Yesus only, atau Kristen, atau Katolik, atau Protestan, atau Advent. Melainkan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Galatia 4 nomor 4. Yesus berserah diri kepada Allah. Berarti dia Muslim. Dia seorang Muslim yang taat. Dia tidak pernah kemudian ingkar terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan yang datang kepada beliau. Nah, itu dia yang jadi permasalahan. Jadi gimana ya bilangnya? Saya hanya ingin mengatakan bahwa saatnya lah saudara-saudara Kristen ini berbenah bahwa Kristen ini bukan pengikut, tapi Kristen ini adalah justru anti Yesus. Demikian sebentar Bang, silakan. Oke, terima kasih atas begini Mas saudaraku. Saya boleh bertanya sedikit? Boleh, silakan Bang. Ketika sesosok malaikat itu datang kepada saudara, apakah saudara percaya perkataan malaikat atau tidak? Ketika dia membawa sebuah pesan dari Tuhan, apakah saudara percaya atau tidak bahwa perkataan malaikat itu benar? Kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 11 ya, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu menurut keyakinan kami orang Kristen, apa yang sudah tertulis itu adalah perkataan Allah atau firman Allah. Makanya kami yakini 100% bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Sebab itu perkataan malaikat atau pesan Tuhan kepada malaikat memberitahukan kepada 3 orang Majus yang belum mengenal siapa itu Mesias atau siapa itu Yesus. Dan mereka datang kepada Yesus sesuai dengan petunjuk malaikat, dan mereka menemukan bayi Yesus yang terbaring, dan mereka mempersembahkan kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Artinya itu sebuah tanda bahwa mereka juga percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu semua perkataan Tuhan lewat malaikat Gibrail. Mungkin seperti itu, saudaraku yang baik hati. Oke, baik. Silakan. Jadi, ya, keadaan ini yang diceritakan Lukas dan juga yang ada di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19. Datang malaikat kemudian kepada Maryam, ibu daripada Nabi yang datang kepada Bani Israel. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku ini adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah kepadamu, wahai Maryam, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang manusia laki-laki yang suci. Lalu kemudian Siti Maryam menjawab, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyaru walam aku bagian. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku ini bukan seorang pesina. Kata Roh Kudus kepada beliau, Rabbuki huwa alai hayyin, walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, wa kana amran maqdiyan. Demikian Tuhanmu berfirman, wahai Maryam, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan.
Maka Maryam kemudian menerima keadaan itu. Itu di Al-Quran. Bedanya kemudian di dalam kitab saudara, manusia yang lahir ini seketika dikatakan Tuhan yang lahir. Seketika nyebrang ke ajaran paganisme, maaf. Kenapa? Yang lahir kok Tuhan? Nabi mana yang mengajarkan yang lahir ini Tuhan? Tak ada. Yang lahir ini manusia, hanya Nabi kepada Bani Israel. Nah, disinilah mula-mulanya kehancuran doktrin gereja itu. Yang lahir Tuhan. Kenapa saya katakan itu doktrin gereja? Karena hanya bertentangan dengan data lain. Oke lah kita mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir ini Tuhan. Tapi ajaibnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penipu itu, pembohong itu, penyesat itu dalam bahasa Yunani planos adalah dia yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi yang benar yang mana? Dia lahir sebagai manusia atau dia lahir datang sebagai manusia? Mana yang benar? Lukas yang mengada-ngada atau gereja yang mengedit ini? Karena dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, pembohong itu, penyesat itu, penipu itu, Dajjal itu, antikristus itu adalah dia yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia. Barang siapa yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia, tetapi dia datang sebagai Tuhan, maka dia adalah pembohong, maka dia penipu, maka dia penyesat. Nah, Kristen ini gimana keadaannya? Yang lahir Tuhan atau yang lahir manusia? Kalau yang lahir Tuhan berarti penyesat. Kalau yang lahir manusia berarti sesat. Ada dua pilihan. Antara penyesat atau sesat. Saya ulang. Kalau menggunakan Lukas 2 nomor 11, yang lahir adalah Tuhan, maka pasti akan sesat. Kalau yang lahir adalah Tuhan, maka sesat. Tetapi kalau yang lahir adalah manusia, maka Kristen penyesat. Kenapa demikian? Karena Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan penyesat ini kata 2 Yohanes 1 nomor 7 adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat. Yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan adalah sesat. Ada dua pilihan orang Kristen, antara sesat dan penyesat. Pilihan yang sangat pahit. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika Yesus ditanya oleh Paulus, katanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhan?" Yesus menjawab, "Akulah Yesus, manusia yang datang dari kota Nazaret." Berarti menurut Yesus, Yesus adalah manusia. Menurut Lukas, Yesus adalah malaikat. Yesus adalah Tuhan. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengaku Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Dia adalah penyesat. Ini berat. Ini berat. Saya kira begitu, saudara, antara Ska dan Ster kayaknya. Silakan. Oke, terima kasih. Kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yang kamu akan mati di dalam dosamu. Artinya kalau kami di dalam versi Kristen, kalau kami tidak percaya bahwa aku, Yesus berkata aku dalam tulisan huruf besar ya, aku adalah Yesus. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Ya, ini tertuju kepada Yesus. Yesus sendiri yang berkata. Artinya, kalau kami tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diutus untuk menebus dosa manusia, itu kami akan mati dalam dosa kami sendiri. Itu di dalam versi kekristenan. Artinya karena ini terdapat di dalam kitab kami ya, kitab orang Kristen. Barang siapa yang tidak mengaku atau tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, kamu akan mati dalam dosa. Mungkin seperti itu. Menurut saudaraku seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat dari Yohanes 8, jika kamu tidak percaya dan seterusnya, Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 16, 15 dan seterusnya. Di dalam Yohanes 8. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, kata Yesus, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri. Nah, aku tidak seorang diri. Berarti aku dan Bapa bukan satu hakikat. Aku dan Bapa bukan satu hakikat. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Aku dan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Berarti aku berdua. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis di data nomor 17-nya bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesus mengatakan dua. Aku dan Bapa adalah dua. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ini jelas ini. Jelas sekali tertulis. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Bapa. Ini sudah dua. Maka saya katakan kepada saudara, pernyataan yang Anda katakan itu harus dipercaya. Yesus ini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Jangan ditambah-tambahkan. Karena kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan, berarti Anda adalah penyesat. Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan itu. Siapakah penyesat itu? Dikatakan dalam 2 Yohanes 1, sebab banyak penyesat. Banyak penyesat. Ini sudah dipakumati oleh Yesus. Banyak penyesat. Penyesat itu adalah yang muncul, yang lahir, yang nongol, yang ada dan pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus harus diakui dia adalah manusia. Lebih daripada itu penyesat dan antikristus. Makanya dalam Yohanes 8 dikatakan, barang siapa menuruti perkataanku, kata Yesus, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Maka turutilah firman Yesus. Jangan turuti doktrin gereja. Jangan ikuti apa yang ada dari pendeta. Ikuti perkataan Yesus. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Kenapa umat Islam mengikuti perkataan Yesus? Dia adalah nabi, dia adalah utusan untuk Bani Israel. Kami percaya itu. Sedangkan Kristen tak percaya. Kristen malah, oh dia Tuhan itu sendiri, oh dia Tuhan itu sendiri. Berarti saudara Kristen tidak menuruti perkataan Yesus. Kalau tidak menuruti perkataan Yesus, itu sama halnya dia maut selama-lamanya. Coba kita baca dalam Yohanes 8:52. Barang siapa yang menuruti perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berarti perkataan Yesus yang harus diturutin. Bukan perkataan pendeta, bukan perkataan pastor, bukan perkataan dari mimbar gereja. Tetapi yang harus diikuti adalah perkataan Yesus. Barang siapa menuruti firmanku, perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Makanya di dalam Islam itu dikatakan, jangan kau mengira orang yang mati di dalam jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup. Jangan kau menyangka
orang yang mati syahid, ya, adalah mati di dalam hitungan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim 169 dari ayat Ali Imran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Orang yang percaya kepada perkataan Yesus itu tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Mereka hidup. Jadi kalau Bang Suma nih mati dalam keadaan menegakkan kalimat La ilaha illallah Yesus Rasulullah, maka Bang Suma tidak mati. Bang Suma tetap hidup, cuman pindah alam saja. Ini mati di dalam jalan Allah. Kenapa? Mengajarkan tentang Yesus dengan kaidah yang benar. Besok hari saya keluar dari tempat ini ada yang ngedor, dar. Bang Suma tidak mati, Bang Suma tetap hidup. Sesuai dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8:52. Barang siapa menuruti perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, akan tetapi ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, mereka tidak mati. Mereka tidak mati, mereka hidup. Jadi orang yang memperjuangkan kalimat Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan, mati dalam keadaan menegakkan itu, maka dia tidak mati dalam hitungan Tuhan. Begitu juga yang disabdakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 52. Itu Bang. Jadi harus mengikuti pola pikir dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus mengatakan apa? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku bertuhan, mereka bertuhan. Aku sujud, mereka sujud. Aku sunat, mereka sunat. Aku puasa, mereka puasa. Aku tauhid, mereka tauhid. Aku adalah nabi, mereka mengakui aku nabi. Aku adalah rasul, mereka mengakui aku rasul. Tapi kalau kita melihat Kristen, berbeda Bang. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Itu artinya Mbak yang saudaraku yang tadi apa yang saudaraku ucapkan itu saya tidak bisa bantah sebab itu keimanan saudara ya. Itu keimanan saudara. Orang Kristen. Ya kami tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sesuai tertulis di dalam kitab kami. Begitu. Sebab ayat yang tadi sudah kita kutip, barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, maka dia akan mati di dalam dosa. Begitu, Bang. Makanya kami tetap meyakini berdiri dalam iman kami yang teguh. Oleh sebab itu, kami orang Kristen itu tetap kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan ketika kami mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya, kami akan diselamatkan. Oke. Itu lagi. Oke, lanjut Pak Bacan. Iya. Pak Bacan. Mungkin tadi ada orang yang bertelepon. Ada yang bertelepon. Kayak Maaf. Yesus nelpon enggak? Mungkin seperti itu ya, saudaraku yang baik hati, bahwa kami tetap berdiri kami tetap berdiri dan teguh di atas iman kami. Sebab kami tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika kami mengakui dengan mulut kami, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya atau ketetapan-ketetapannya atau hukum-hukumnya, kami akan diselamatkan. Begitu. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kata ego emi itu artinya bukan akulah dia. Ego emi itu artinya aku saja. Itu fakta itu. Kalau kita melakukan pendekatan kritik teks di dalam original teks Bible itu sendiri. Ego emi itu bukan berarti akulah dia, tetapi ego emi itu sekali lagi saya katakan artinya adalah aku saja. Bahasa Yunani akulah dia itu adalah ego emi autos.
itu baru dikatakan akulah dia. Lagian pernyataan-pernyataan ego emi itu banyak di dalam kitab saudara. Banyak. Malaikat mengaku ego emi ada. Paulus, Markus, Lukas mengaku ego emi juga ada. Banyak. Bukan hanya Yesus yang mengaku ego emi. Lagian ego emi itu kalau kita pahami lebih jauh, ego emi ini tergantung konteks. Siapa yang menyembuhkan orang ini? Yesus menjawab ego emi. Siapa yang kemudian yang berasal dari Nazaret? Ego emi. Siapa yang melakukan mujizat? Siapa anak tukang kayu? Ego emi dan seterusnya. Bukan merujuk kepada konsep ketuhanan. Tak ada hubungannya itu. Sehingga ego emi ini justru akan bertentangan dengan pemahaman Yesus dan pernyataan Yesus itu sendiri. Kalau ego emi ini jadikan dasar pijakan untuk menuhankan Yesus. Karena Yesus mengatakan penyesat itu adalah mereka yang mengajarkan akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menggunakan namaku dan mengatakan ego emi. Coba baca Lukas 21 nomor 8. Di situ sangat jelas itu. Penyesat itu adalah yang datang kepadamu membawa-bawa namaku, menjual namaku, tetapi sebenarnya mereka itu adalah serigala buas. Tanda-tandanya mereka mengatakan ego emi. Jelas itu. Akulah dia. Itu jelas dikatakan dalam Lukas 21 nomor 8. Jadi kalau ada kemudian orang menganggap Yesus itu Tuhan dengan konsep ego emi, berarti dialah penyesat. Baca dengan baik Lukas 21 nomor 8. Saudara-saudara Kristen tidak akan pernah bisa lolos jika melepaskan doktrin dan dogma, lalu belajar kemudian dengan teliti terhadap Bible, maka tak ada satupun alasan untuk menuhankan manusia Yesus. Kenapa? Justru menuhankan Yesus itulah penyesat. Satu di awal tadi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Penyesat itu yang tidak percaya, yang datang dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Dengan Anda mempertahankan ego emi, maka Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai penyesat. Saya ulang, Lukas 21 nomor 8, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku, mereka adalah penyesat. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Tanda-tandanya dia mengajarkan ego emi, akulah dia. Baca dalam original teks, di situ terang dikatakan ego emi, akulah dia, atau aku saja. Atau prinsip Kristen ego emi itu adalah akulah dia. Padahal harusnya akulah dia itu adalah ego emi autos. Demikian, silakan. Iya, terima kasih saudaraku yang baik. Ya, tapi artinya begini, saudaraku. Apapun narasi orang yang memperhadapkan dengan kami, ketika kami menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ada ayatnya, dia berkata barang siapa yang menyangkal, Yesus berkata barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Artinya dari perkataan Yesus ini, kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang lain, konteks-konteks yang lain, bahwa Yesus datang ini kan sebagai hakim. Dia sebagai hakim. Ketika, itu pemahaman kami ya orang Kristen ya, ketika kami menyangkal Yesus sebagai Tuhan, dan pada saat akhir zaman, itu dalam kekristenan kami ya, iman kami, kepercayaan kami. Kalau dia menyangkal kami, artinya kalau Yesus menyangkal kami, siapa yang menjadi hakim atas kami? Kami tetap dibuang ke neraka. Itu menurut pemahaman kami di dalam Kristen. Oleh sebab itu, kami Kristen tetap apapun yang terjadi, kami tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia sudah datang ke dunia menebus dosa kami dan dia mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Itulah kekristenan kami, saudaraku yang baik. Oke, silakan. Iya. Jadi lagi-lagi itu hanya iman, itu kepercayaan saja. Tapi tak ada data yang mendukung. Maaf saudaraku, bukan hanya iman kami, tetapi itu tertulis ya di dalam kitab kami ya. Boleh ditunjukkan bang?
Ya, kalau kami Kristen sih tidak kadang ya lupa ayatnya, tapi kata-katanya kami kadang tidak lupa, tapi ayatnya di mana itu kami lupa. Sorry ya Bang, tapi itu sudah Iya. tertulis di dalam kitab kami ya. Di dalam Boleh kitab. kata-katanya yang lebih pasnya itu kayak mana? Iya, ada ayatnya itu ya. Saya sudah bilang tadi, saya ini jemaat biasa. Artinya saya bukan seperti pendeta, mereka menghafal ayatnya di mana, begitu, saudara. Tapi itu Baik. tertulis di dalam kitab ya, begitu. Baik. Oke. Nah, justru yang tertuang dengan sangat jelas di dalam kitab saudara saya ini, di Matius 7 itu Kristen diusir ke neraka, Bang. Kristen diwariskan neraka. Itu yang jelas tertulis itu ada. Tapi kalau yang Anda katakan itu cuman doktrin iman saja. Salah pemahaman terhadap ungkapan Yesus. Sedangkan yang tertulis dengan akurat Kristen di neraka itu ada di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya, dari ajarannya, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, kata Yesus nomor 20-nya, dari buahnya, dari ajarannya kamu akan mengenal mereka. Apa itu? Bukan setiap orang yang memanggil berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu juga? Pada hari itu juga aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Jadi kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu. Nabi palsu ini dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Satu, memanggil aku Tuhan. Dua, bernubuat pakai nama Yesus. Ketiga, mengusir setan pakai nama Yesus. Keempat, bermujizat pakai nama Yesus, dalam namanya Yesus, dalam namanya Yesus. Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ini pembuat kejahatan Kristen, karena Kristen memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, dan itu adalah ajaran nabi palsu. Yesus akan mengusirnya. Itu sudah jelas. Itu warisan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Jadi muridnya Bani Israel dikatakan akan datang penyesat. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan dan seterusnya. Nah sekarang saudara saya ini mau lolos kemana lagi? Ternyata tanda-tanda pengajaran buah nabi palsu itu ada sama Anda. Kira-kira mau ke surga? Lewat mana? Sementara Yesus sudah menghalang. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Kristen mau kemana kira-kira? Lihat mana mau ke surga? Sementara dijagai oleh Yesus. Tidak boleh ke surga Kristen itu. Silakan Bang. Oke, terima kasih saudaraku yang baik. Mungkin Angkat. saudaraku, saya turun dulu ya. Ada kerja perlu dikerjakan. Baik, baik. Makasih Bang. Oke, terima kasih. Iya. Selalu belajar ya Bang. Belajar sama-sama kita belajar ya. Sip. Oke. Salam kenal Bang Bacan. Iya, salam kenal juga. Oke. Selamat siang Riko Ru. Selamat siang, shalom. Ya, tadi kamu apa typingnya? Typingnya Ya. tadi mengatakan Ini mengenai apa yang Bang Suma katakan tadi. Mengenai Silakan. apa? Yang terakhir itu saya juga tidak terlalu paham, tapi saya bisa bantai itu.
Silakan Bang. Mengenai Oh, bisa bantah. iyalah. Ya, silakan. Wih, keren. Ya, mengenai yang tadi itu apa yang disampaikan terakhir, Bang? Bisa diulang. Kristen diusir oleh Yesus, tidak bisa ke surga Kristen ini. Itu dia berbicara, Bang, tentang bagaimana orang yang menyembah Tuhan yang salah, termasuk abang ini. Iya, Bang. Sedangkan ada ayat juga berbunyi, akulah jalan kebenaran. Masa abang mau tanya, kita orang Kristen mau kemana? Iya kan? Ayatnya mana, Bang? Apa? Ayatnya mana? Sudah, saya sudah dengar itu, banyak. Nah, iya, ayatnya mana? Anda udah baca belum? Udahlah, akulah Ada di jalan mana? kebenaran dan hidup. Iya, Masa ayatnya abang nggak di tahu? mana? Saya bukan profesional juga dalam berbicara tentang Alkitab. Iya. Orang ngomong itu kalau Tapi tahu saya letak mau ayatnya, membantah Bang, aja. baru bisa ngomong, Bang. Iya kan? Oke. Itu betul, itu ada dalilnya. Iya. Kan Akulah abang dari jalan. Kristen kan katanya kan? Berarti kan tahu ayatnya. Akulah jalan, Bang akulah cuma dibilang kebenaran. Kristen. Udah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, karena itulah kemudian, karena dia kebenaran, dia adalah jalan, dia hidup, muncul orang-orang yang kemudian mengajarkan sesuatu yang offside. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tandanya memanggil aku Tuhan, padahal aku ini adalah jalan. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai Nah, namaku. itu saya maksudkan, Bang. Itu keliru, Bang. Di sini banyak agama. Jadi mungkin itu penyembahan Tuhan yang salah. Kalau kita memuji Tuhan atau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, itu Yesus telah janjikan itu, aku adalah jalan kebenaran. Jadi ayat tersebut itu bukan ditujukan kepada kita yang percaya kepada Kristus, Bang. Contohnya abang, ya kan? Abang berdoa kepada Tuhan, ya kan? Tapi bukan Tuhan yang Yesus kan, Bang? Itu yang Yesus maksud di situ. Coba Anda analisa dalilnya. Jangan bernarasi tanpa tahu dalil. Nah, itu dia. Waspadalah kepada nabi di situ. palsu. Iya. Nabi palsu, dari buahnya, dari tanda-tanda nabi palsu itu kamu bisa melihat mereka. Apa itu memanggil aku Tuhan? Bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, meramal, bernubuat pakai namaku. Itu buah pengajaran nabi palsu, kok lari kemana-mana? Bukan, Bang, nggak lari Kok kemana-mana. bukan? Ini sesuai dengan abang yang bilang tadi, ya kan? Jadi jangan begitu komennya. Seolah-olah mau membantah. Anda yang membantah ucapan Yesus, bukan saya. Tapi perkataan Yesus itu bukan ditujukan untuk kaumnya atau muridnya juga. Ya, kita kan Siapapun, percaya Yesus, ya kan? siapapun yang Terus kalau anda bilang Yesus berbohong, kenapa Yesus pernah bilang akulah jalan? memang Terus dia jalan. Tanya tadi abang kan, terus mau yang Kristen mau ikut mana? Ya kan? Antara Mau Yesus ikut dan mana? Kristen itu tak ada hubungannya sebenarnya. Gak ada. Kalian itu penumpang gelap, kalian itu serigala. Makanya Serigala Yesus dari mana? mengatakan, Di mana Yesus, buktinya? loh, aku Di mana diutus ada hanya. tertulis kami serigala? Gantian lah, Bang. Gantian, Bang. Biar diselesaikan dulu, nanti Anda Inilah bantah, saya Bang. tidak suka berdiskusi Gantian, dengan orang yang tidak ada ilmu, tetapi ngeyel, ngotot. Nah, menurut Yesus abang itu bagaimana? diutus hanya Ya, untuk gantian dulu, domba yang silakan, Bang. Yesus itu untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Yesus adalah Tuhan mengutus juru selamat kepada Bani Israel, yaitu Yesus. Yohanes 19, aku berdoa bukan untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Yesus pernah berkata, Bang, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa muridku. Ya kan? Betul sekali. Kabarkan Kenapa ke seluruh dunia bahwa kenapa aku abang cuma adalah bilang- utusan. Kenapa abang cuma bilang Yesus itu khusus Bani Israel? Kabarkan ke seluruh dunia bahwa aku adalah nabi rasul untuk Bani Israel.
Kabarkan, mari bantu aku mengabarkan. Saya bantu Anda. Yesus itu harus dikabarkan ke seluruh dunia bahwa dia adalah nabi utusan untuk Bani Israel. Kabarkan kemana-mana. Jangan Anda merasa Bani Israel ditertawakan ente. Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang Ya, datang jelas bang, kepadamu. dia berkata, Yesus pernah berkata waspada terhadap nabi-nabi palsu sesudah dia, ya kan? Yes. Sesudah dia Apa kan buah ada dari nabi, ya kan? apa buah dari pengajaran nabi palsu itu menurut Siapa nabi Yesus? sesudah Yesus? Saya mau tanya. Paulus. Tidak ada nabi, tidak ada. Paulus itu Kisah hanya para penginjil. Rasul 13 nomor 1. Inilah kalau orang tidak Ya ada kan? ilmu diskusi dengan saya gini. Kisah para Rasul nomor 13 nomor 1. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Shaulus. Kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes Anda kira bukan nabi. Iya. Nah, Lalu dari nabi kan- mana catatan-catatan itu dari Iya, mana dia dapatkan? Paulus menginjil memakai nama Yesus, bang. Percaya Yesus disalib, ya kan? Yesus berkata. Itulah yang ya, dikatakan nabi palsu yang Yesus. tidak percaya dia dengan kematiannya, ya kan? Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius, di dalam Lukas 21:8. Waspadalah Iya. kepada penyesat Ya, yang jelas. datang kepada kalian, Iya. yang membawa-bawa namaku Tapi Paulus dan bukan mengatakan penyesat, akulah Bang. dia. Paulus Itulah ber- penyesatnya. Paulus menginjil itu menggunakan Apa kamu itu nggak ada ilmu? Udah turun, ganti yang lain. Turun. Anda di bawah. Anda nggak level diskusi dengan saya. Modal ngotot, modal dalih tidak ada, dalih nggak ada, cuman modal dalih. Anda ke gereja colok pantat pendeta, habis itu jilat jarimu. Bapak yang tadi itu bagus, saya ini awam, saya tidak ngerti Bible bang. Itu yang bagus, kita ajarin, kita sampaikan Bible. Kamu itu jemaat gereja, tak ada yang belajar Bible. Kamu hanya mendengarkan apa kata pendeta, apa kata pastor, itu yang kalian dengar. Kalian tidak pernah belajar Bible, nggak pernah. Sekolah minggu pun cuma data-data khusus aja yang kalian diajarin. Mau belajar Bible itu sama kami, apologet Islam. Jujur, tanpa tendensi duit dan lain-lain. Udah dibilang tanda-tanda nabi palsu itu dari buahnya kamu bisa melihat dia. Mau lari ke Islam lagi, mau nunjuk Nabi Muhammad. Emangnya Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Yesus? Pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Emangnya Nabi Muhammad pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Emangnya kami umat Islam bermujizat pakai nama Yesus? Enak aja. Enggak lah ya. Kalian itu dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu itu. Apa? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apalagi bernubuat pakai nama Yesus. Itu di mana? Agama apa? Agama Kristen. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Pasien berikutnya silakan naik. Yo, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Virgo tadi katanya dia mau ditanya. Naik Virgo. Ayo, itu nama akun anjing babi. Ada aja belum. Ayo Ten, naik Ten. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ten. Yuk, mana nih pasien? Ayo Ten, naik Ten. Nih, ada dokter hebat yaitu Bang Juma. Silakan naik. Mana nih? Virgo katanya mau nanya. Ayo, yang agama Kristen yang mau diskusi. Silakan naik minta permintaan. Agama Kristen yang mau diluruskan otaknya silakan naik. Itu Yonatan. Itu Bang Nander dasar. Waalaikumsalam. Itu Virgo kamu udah nggak ada lagi, kamu mental. Kamu turun dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku nggak ada. Virgo, kamu bukannya Oten ya? Sama Kirain ya kamu bintangku Virgo. Bintangku Virgo. 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 Oh iya. Iya, aku Aku bintang ada orang. Bang Nandar dibilang pasien Bang Nandar. Sama siapa? Itu ada typing di bawah. Naik lah ini yang nenggolan jambak nenggolan. Sok pintar kali dia. Gak ada yang mau Nenggolan. naik. Iya. Tadi aku Kalian kan semua itu ya naik ke roomnya siapa? Roomnya Pendeta Sarah. Kata Pendeta Sarah Bang Juma mualaf. Aku bilang, Bu Sarah kenal sama Bang Juma. Oh tahu, Juma sama Donditan. Juma yang mualaf kan sama Donditan. Hah? Bang Juma gak mualaf. Dia lahir Islam. Oh iya berarti saya yang salah info. Iya. Nanti sekali-sekali naik ya Bu ke room saya, ngobrol-ngobrol. Saya nggak mau berdebat, nggak ngajak debat, ngobrol santai aja. Iya, baik juga orangnya. Yonatan nyamar, balua. Halo, Mbak Virgo bukannya agama Kristen ya? Bukan, saya Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ini sih suami saya yang mau nanya karena dia kan mualaf ya. Gitu. Cuman kalau saya cuma ada pertanyaan rada konyol sedikit sih satu. Begini Bang Zuma, saya kayaknya rada menyimpang dari tema nggak apa-apa ya. Rada aneh sih pertanyaan saya, cuman saya kan mau nanya sama dulu waktu suami masih Kristen tuh mau nanya nggak enak gitu. Kan kalau Kristen itu 3 jadi 1, 1 jadi 3 itu Bapak, Anak, dan Roh Kudus kan gitu. Nah Bapaknya disembah, anaknya juga. Yang jadi pertanyaan saya tuh kenapa Roh Kudusnya nggak disembah gitu? Kan satu, sama saja gitu maksudnya. Ini kan juga Tuhan kan ya, Tuhan 3 jadi 1, 1 jadi 3 kan jadi Tuhan juga itu kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau saya salah. Itu kan kayak nyembahnya nyebut Tuhan Roh Kudus gitu yang nggak pakai Bapa, nggak pakai Anak, seperti kadang kan kalau menyebut Yesus adalah Tuhan kami, kenapa nggak Roh Kudus Tuhan kami, terus Roh Kudus minta kelancaran, sehat atau rezeki kayak gitu tuh, kenapa nggak diikutkan kalau Roh Kudus gitu? Tuh pertanyaan konyol saya, nggak tahu kalau suami saya apa sih yang mau ditanyain. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mualaf baru 2 tahun ini dah. Ini Ramadan saya yang kedua. Gimana Bang? Saya mau nanya, itu kenapa jaraknya lama sekali ya sampai Al-Quran itu turun mesti di abad ke-6. Tunggu sampai kayaknya ricuh banget sampai muncul seperti begini-begini gitu. Terus sama ya itu sih sebenarnya saya pengen tahunya. Dan terus kenapa dia turunnya di Arab ya? Itu aja sih, saya biar lebih meyakinkan iman saya di Islam ini. Terima kasih Bang Zuma. Baik. Jadi yang pertama saya juga jawab dengan jawaban yang konyol. Kalau Yesus itu Tuhan dikarenakan konsep aja, yaitu konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa Roh Kudus tidak disebutkan sama seperti Yesus atau disembah sama seperti Yesus? Karena kalau didudukkan perkara ini sama seperti Yesus, maka konsepnya adalah Roh Kudus sama dengan 100% Tuhan, 100% burung merpati. Karena keadaan itulah kemudian salah satu alasan kenapa Roh Kudus tidak dimunculkan sebagai Tuhan tersohor selayaknya tersohornya Yesus. Karena nggak mungkin kemudian mereka, teman-teman Kristen, bisa memperjuangkan burung merpati ini 100% Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saya juga menjawabnya dengan jawaban konyol, tapi itu mengena.
Yang kedua, kenapa Islam Al-Quran itu datang telat? Kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 40. Apa yang diterangkan kemudian di sana sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran? Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak terlupakan. Jadi nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem kemudian ditimpakan akibat daripada ajarannya itu adalah aib. Jadi aib itu harus kemudian berbekas. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Keluaran data nomor 20, Keluaran 20 ya. Di situ diterangkan begini. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air dalam bumi, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohim adalah Elohim yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau berbicara mengenai keturunan yang keempat, itu berarti dari abad keempat pertama kali kemudian Kristen ini diproklamirkan kemudian menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, di mana patung di sana dijadikan sebagai objek menuhankan kemudian sosok Tuhan. Keturunan yang keempat berarti jatuhnya pas di abad ke-7. Ini alasan klasik yang berdata. Jadi orang-orang yang membenci Elohim akan dibalaskan kemudian oleh Tuhan sampai kepada keturunan yang keempat. Oke ya. Jadi abad keempat kemudian agama Katolik ini diresmikan sebagai agama kekaisaran dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. 2 generasi dan seterusnya sampai pada generasi keempat pembenci Tuhan, barulah Islam itu didatangkan untuk membersihkan kemudian apa yang Tuhan berikan kepada para nabi bagi Bani Israel, dengan menetralisir ajaran tersebut dengan dikukuhkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa harus di Arab? Karena itu sudah dinubuatkan, sudah diajarkan kemudian, sudah disampaikan baik melalui Al-Quran maupun melalui kitab-kitab para nabi. Akan datangnya sosok nabi yang berasal dari keturunan Abraham, di mana nabi ini sama seperti Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus berasal dari bangsa Arab? Karena Nabi Ismail ini adalah batu penjuru yang dibuang, di mana keturunannya kelak akan menjadi cahaya bagi dunia. Selanjutnya, kenapa harus Arab? Karena bahasa Arab ini memiliki kemudian struktur kata, huruf, tanda baca dan seterusnya yang ruang lingkupnya mencakup beberapa disiplin ilmu. Dan satu lagi, firman yang datang kepada Allah dengan menggunakan bahasa Arab adalah kalamullah yang mudah dihafalkan dan sangat indah kemudian untuk dibacakan kepada seluruh penjuru bumi. Jadi Allah memilih bangsa Arab karena Allah sudah mencanangkan dari sejak awal Nabi Muhammad SAW itu dinyatakan berpindah dari tulang sulbi ke tulang sulbi berikutnya sampai kepada ayahnya, sampai kepada dirinya. Itu sudah dinubuatkan itu bang. Sudah diceritakan dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sudah diceritakan Nabi Ismail itu keturunan siapa Bung? Nabi Ismail jelas itu adalah anak tunggal daripada Abraham alaihissalam. Nah ibunya siapa? Ibunya Ismail siapa? Ibunya itu adalah Siti Hagar, seorang anak raja dari Mesir. Nah, istri sahnya Ibrahim siapa? Dua-duanya sah.
Dua-duanya sah. Yes. Yang dijanjikan itu siapa? Yang dijanjikan Sarah adalah atau- anak tunggal. Atau iya, yang dijanjikan akan punya anak itu Sarah atau Hajar? Abraham. Iya, yang dijanjikan Abraham itu melalui rahim Sarah atau Hajar? Tidak dikatakan melalui Sarah atau melalui Hagar. Yang dijanjikan kemudian adalah Abraham. Iya, Abraham dijanjikan akan Yang memiliki- diberikan anak Abraham kan? Yang Terus? dijanjikan itu Sarah. Anda baca Bible nggak? Yang dijanjikan Anda Sarah. ngerti Bible. Yang dijanjikan Sarah. Tapi yang diberikan anak siapa? Nah, tapi Hagar, kan? Sarah akhirnya punya anak kan? Ya, tapi bukan anak tunggal. Iya. Anak kedua. Sarah siapa namanya? Anak Sarah siapa namanya? Anak Sarah Nabi Ishak. Iya. Berarti yang Terus? sah itu anak perjanjian siapa? Kok Anak anak perjanjian sah? siapa? Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Ismail itu bukan anak sah? Ya iyalah. Berarti Abraham ini bersinah? Siti Hajar itu kan budak. Siti Budak? Hajar itu kan budak. Budak siapa? Ya. Karena ya. Budak siapa? nih, biar Anda belajar lagi ya soal Bible ya. Karena Siti Hajar itu budak dari Siti Sarah. Karena dia tidak sabar. Anda kafir yang Karena nyamar umurnya ya. sudah 100 tahun. Oh, Sudah lagi 100 tahun ya. ngerasa Nggak usah yang lain, diam aja. Enggak, saya agnostik. Oten. Iya memang Saya oten, agnostik. pasti oten. Ya mengutuk Abraham pasti oten. Jadi menurut Enggak, saudara, saya agnostik. Enggak. Saya jadi menurut meyakini saudara, iya karena Anda Yesus sudah itu bukan kecewa Tuhan. dengan agama Saya- Anda, saya jadinya meyakini Anda Yesus agnostik. Tuhan. Jadi Tuhan yang menurut susah. saudara, Abraham itu Saya bersinah. sepakat dengan Anda. Cuma Jadi Anda Abraham itu bersinah? ya kan, yang apa? Jadi Abraham itu bersinah. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Anda bisa jawab pertanyaan saya enggak? Apa pertanyaan Anda? Istrinya sahnya Ibrahim itu siapa? Hagar sah. Katanya Anda ahli Bible. Hagar itu istri sah. Istri sahnya itu siapa? Hagar Siti Hajar juga itu sah. budak. Loh, saya Siti Hajar tanya, itu budak saya karena tanya kepada saudara. Ibrahim tidak sabar. Oke, saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur Anda mengatakan Sarah itu istri sah? Lah, ya jelas dia istri pertamanya. Apa dasarnya Anda mengatakan dia sah? Dia sah. Apa alasan Anda mengatakan Istri dia pertama sah? itu adalah istri yang sah. Apa alasan Anda mengatakan Sarah itu istri sah? Jadi Siti Hajar itu sah. Saya tanya, sah, karena di Siti situ Hajar jelas sah nggak? ambillah Hagar menjadi Nggak, istrimu, itu- lalu dia jadikan sebagai istri sah. Itu Sekarang saya tanya, apa dasar Anda mengatakan Sarah itu istri sah? Itu kemauan. Saya kemauan tanya, Allah, kemauan saya itu- tanya, enggak, saya apa tanya. dasar Anda Ambillah mengatakan Hajar. Sarah istri sah? Dengar. Ambillah Hajar sebagai istrimu. Itu kemauan Allah atau kemauan Sarah? Sebagai budak atau sebagai istri? Enggak, iya sebagai itu kan budak. Ambillah Ini saya tanya Hajar dulu, sebagai sebagai istrimu. budak atau Enggak, sebagai istri? enggak, sekarang itu Nangis, kemauan Sarah nakal. atau kemauan Inilah Sarah atau kalau kemauan orang-orang Allah? tak ada ilmu sok tahu. Enggak, Dapat kamu ini nggak ada ilmunya, tampar mulutmu ilmu pakai cetek. sampo. Ilmu Enak. masker otakmu lebih gelap dari mas. Mulutmu itu nyonyormu itu. Otakmu lebih gelap dari Nyonyormu itu kebanyakan kemauan makan Allah babi, atau kemauan nyonyormu tak ada ilmu. Jawab. Rasakan ini, rasakan. Kutanya lagi. Abraham mengambil Enggak, Hagar enggak, sebagai kutanya sama istri atau kau. sebagai budak? Enggak. Iya, sekarang yang ngambil Kutanya itu kan samamu, itu kemauan Sarah, Abraham kemauan Allah. mengambil Hagar ini sebagai Kutanya istri atau sebagai samamu. budak? Dasar tulul. Iya, sebagai itu kan budak dijadikan istri. Dengar. Dasar pelahap babi ya gini otaknya nggak pakai. Saya tanya ulang lagi, kalau kamu nggak jawab kamu turun ya. Nah, kalau kamu nggak jawab kamu turun. Abraham mengambil Hagar nggak berani ini debat sama sebagai saya. budak atau mengambilnya sebagai istri? Jawab. Iya, itu kemauan Allah atas perintah Allah atau kemauan dirinya sendiri. Nakal. Udah turunin. Ayo, Manusia jawab. kucluk, penikmat kulub turun. Mampus. Kau ke gereja sana colok pantat pendeta habis itu jilat.
Kejadian 12 nomor 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dia tadi menuduh Abraham berzina. Berarti sama dengan dia mengutuk Abraham. Dengan mengatakan Ismail anak zina, Ismail adalah anak yang tidak sah, berarti kalau tidak sah berarti anak haram. Dengan mengatakan kemudian Ismail anak haram, berarti dia menuduh Abraham telah berzina. Inilah orang Kristen, pengutuk-pengutuk Abraham. Oleh karena itulah memang mereka tidak akan pernah sampai kepada kebenaran tanpa hidayah. Tidak akan pernah sampai. Otak mereka itu zungzang. Mustahil mereka sampai kepada hidayah kalau mereka masih menggunakan doktrin pembodohan. Ingat, antara akhlak Sarah dan Hagar, kalau kita berbicara mengenai akhlak, Sarah itu pernah poliandri. Sarah pernah dua suami. Hagar mensucikan dirinya dari hal-hal seperti itu. Entah itu benar, entah itu salah, itu yang tertulis di kitabnya orang Kristen. Pada saat Sarah masih status istri yang sah dari Abraham, Sarah menikah dengan Fir'aun. Berarti Sarah pernah memiliki dua suami. Ini apa namanya? Lebih baik dituduh budak, tapi tidak poliandri. Lagian juga Hagar itu bukan budak. Hagar itu pelayan. Lain budak, lain pelayan. Kalau pelayan itu seperti saya, punya sekretaris, itu bukan budak saya. Itu pelayan saya. Pelayan di kantor saya, kedudukannya tinggi, orang yang paling intim dekat dengan saya. Orang yang mengerti tentang pribadi saya di kantor, sekretaris saya yang tahu. Itu bukan budak. Hagar itu anak dari seorang raja besar, Fir'aun, salah satu raja di Mesir. Karena kehebatan Abraham, maka raja Mesir ini menghadiahkan anak gadisnya sebagai pelayan pribadi, bukan sebagai budak, kucluk. Iya. Kalau sekarang itu sebagai aspek asisten pribadi, bukan budak. Bedakan budak. Yang budak itu yang diperbudak sama Mesir, Firaun. Justru keturunan dari Sarah lah yang pernah diperbudak oleh keluarga Hagar. Yang mana yang pernah diperbudak? Keturunan Hagar atau keturunan Sarah? Ayo. Kebalik, kuculuk. Kebalik. Sarah itu keturunannya pernah jadi budak. Kalau Hagar, keturunannya semua jadi raja. Nah, itu yang betul. Tidak ada ilmu. Ada ilmu, modal pantat pendeta jadi colokin. Bangga. Oke, kawan-kawan, sahabat, saya izin ibadah dulu, kurang lebih 10 menit. Siap. Dilanjut dulu guru-guru yang ada di sini. Silakan. Iya. Siap. Terima kasih Kak tadi jawabannya. Iya. Cuman kalau saya boleh share sedikit saja, mungkin 1-2 menit. Kalau saya boleh share, andai kan semua orang Kristen tuh meninggalkan ibaratnya kayak gini nih, Islam atau Kristen tuh diletakkan dulu lah. Maksudnya lebih membuka diri. Ini kan yang pengalaman yang suami saya dulu alami kan begitu ya. Jadi kalau saya nanya tentang Kristen, dia udah yang nggak boleh nanya itu, nggak boleh begini. Kita tuh udah imannya ini, nggak boleh nanya-nanya ke situ. Jadi langsung begitu kan, nebeng gitu. Terus akhirnya saya begini deh. Berbicara dulu, nggak usah Islam dan Kristen. Berbicara dulu tentang Tuhan, saya bilang. Coba kamu betul-betul meminta sama Tuhan, minta petunjuk. Tuhan aja dulu yang disebut. Nggak usah ngomong Allah lah, Yesus lah, inilah, yang lain-lain jangan. Minta petunjuk saja dulu sama Tuhan, saya bilang gitu. Dan akhirnya kalau emang manusia itu niat benar, itu sebetulnya ditunjukkan loh jalannya sama Tuhan tuh. Ya alhamdulillah ya. Itu aja sih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Saya turun dulu ya. Dan coba kita saya ke sapa dulu. kejadian saya tambah Sebentar dulu. Bunda, Kejadian aku sapa 17. dulu.
Bentar Bunda, aku sapa dulu. Tabawit, selamat sore, agama apa? Tabawit, selamat sore. Oke, Ecun, selamat sore, agama apa? Ecun. Oke, lanjut Bunda Rama. Kejadian 17:20 ya, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Jadi Ismail itu diberkati. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Coba tanya, tengok di tanah Arab sana. Masih statusnya tuh raja-raja di sana ya. Di tanah Arab tuh. Dia akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ismail diberkati. Dan kalau kita lihat kata Hagar ya, hamba. Hamba disebut, bukan budak ya, hamba. Sarah pun disebut hamba. Sarah pun menghambakan diri kepada Ibrahim. Hambamu ini, itu dia ngomongnya kepada Abraham. Jadi hamba. Tuh. Jadi nggak ada di sini konotasi budak ya, hamba. Kemudian Sarah, Hagar diambil jadi istri. Jadi itu sah. Ya, jadi Nabi Ismail itu diberkati loh. Sampai sekarang masih ada itu, masih raja-raja di Arab sana, tanah Arab. Itu si Virgo tadi kaget aku dia ngaku Islam. Itu typing nggak pernah bener loh. Ternyata naik agama dia Islam. Itu si Virgo tuh kalau typing nggak pernah bener loh. Saya perhatikan dia loh. Kata-katanya. Pokoknya menjudge kita. Iya si Virgo itu. Aku kalau yang itu ku tandai loh, kalian typing berapa itu aku tandai pade minum. Ku tandai loh, tadi dia udah naik. Ternyata dia ngaku Islam, suaminya mualaf. Itu typing nggak pernah bener. Makanya aku kira dia oten, makanya aku naikkan. Rupanya naik di atas ngaku Islam. Iya, kepribadian ganda kayaknya. Nah, siap kak katanya. Kamu kan typing nggak pernah bener. Ternyata kamu Islam. Wow, aduh. Parah. Banyak juga yang nyamar-nyamar di sini. Waduh. Parah. Iya itu typing nggak pernah bener. Pernah aku lawan typingnya. Parah. Ternyata. Ada orang gitu tuh. Oke, Taba Widodo, selamat sore, agama apa? Islam, Mbak. Ya, apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah, saya itu penggemar beratnya Bang Zuma. Selalu nyimak. Dan saya orang tua juga, Mbak. Di sini tuh hanya bangga dengan munculnya dakwah-dakwah yang sangat luar biasa. Menurut saya sih, memang sudah waktunya butuh pemuda-pemuda yang balik. Virgo siapa kak? Virgo kamu lah. Siapa lagi? Lanjut. Sudah, Mbak. Nah, jadi begini, Mbak. Memang sih pertanyaan-pertanyaan itu, tapi saya dapat jawaban dari mualaf yang sangat bagus sekali, Mbak, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Zuma mengenai bagaimana sih ibadahnya nabi-nabi terdahulu. Nah, kan orang-orang kan Bang gini Bang, mohon maaf ya Bang. Bang, mohon maaf ya. Kalau Islam naik, apa yang disampaikan? Kan selain tanya apa yang mau disampaikan. Kalau abang ngomong seperti itu, seolah-olah Bang Zuma itu nggak pinter. Seolah-olah kami di sini nggak pinter. Jadi nggak boleh ngomong gitu. Apa yang mau disampaikan aja Bang? Apa yang mau disampaikan? Itu. Kita udah capek tiap hari berdiskusi, malah nambahkan, malah itu udah tiap hari juga dibahas. Bagaimana zaman dulu orang beribadah gitu Bang.
Jadi kalau abang, apa yang mau disampaikan? Nah, apa yang abang mau sampaikan? Salam-salam pada Bang Juma, silakan. Gitu loh bang. Ya itu sudah lah. Memang ya kalau memang nggak perlu ditampung ya nggak masalah sih Mbak. Cuman saya ya alhamdulillah aja lah Mbak ya. Itu aja, selalu nyimak terus. Selanjut Bang Zuma dan watawasau bil haqi watawasau bisabr Mbak. Lanjut Mbak, turunkan. Alhamdulillah. Monggo dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik dulu Kak, nggak usah naik. Udah di bawah aja. Saya tanda kok siapa yang typing apa. Nih. Udah di bawah aja. Gak usah klarifikasi, emang lu siapa klarifikasi? Amun TK naik-naik malah googleng. Ini kenapa sih banyak kali foto-foto kayak gini? Kalau naik-naik langsung itu bawa aja ya. Takut Anda salah. Gak, saya nggak salah. Saya nggak pernah salah. Saya pernah jambak kamu lagi, kamu nggak naik. Waktu kamu bertyping itu saya jambak kamu nggak naik. Nggak salah, emang fakta kok. Janli, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum. Perempuan. Waalaikumsalam. Ini akun Agama? saya kedua, Bunda. Akun saya Siapa? ketiga. Dulu saya ada dalam grup Bang Zuma dengan Bunda. Tapi dua akun saya udah dikena ban. Sebab saya masa itu selalu post Palestina kan, jadi dua akun udah ban. Jadi akun ketiga. Jadi saya cari lagi karena apa ya, haus ilmu gitu. Ternyata ilmu Islam itu sangat luas. Dan saya hanya pengen sampaikan bahwa saya sangat kagum dengan grup Bang Zuma karena apa? Saya sebagai setengah family saya Kristen karena bapak saya dari Cina, Liao. Saya sangat bersyukur karena saya masih sedih sebenarnya karena satu adik saya berhasil ditarik ke sana oleh anak pendeta. Jadi kebetulan dia friend dengan saya di TikTok, jadi saya selalu cari grup ini. Jadi saya sangat bersyukur kalau saya diterima di Komal grup kayak gini. Ya siapa tahu wallahualam kalau adik saya. Bentar dulu Bang Janli. Udah teman-teman di typing si Virgo itu jauh usah lagi di tek-tek. Gini aja Virgo. Saya nggak pernah nuduh orang, nggak pernah. Kalau saya berbohong, saya nggak selamat. Tapi kalau kau yang berbohong, kau yang kusumpahi nggak selamat. Udah selesai. Yang di bawah jangan lagi ngetek dia ya. Yang di bawah jangan ngetek. Ini udah mulut saya ya. Kamu Virgo, kalau kamu tidak mengakui kesalahanmu. Kalau saya yang salah, ya saya yang kualat. Tapi kalau kamu yang berbohong, kamu yang kualat. Paham ya? Itu mulut saya. Saya tanda loh kamu. Saya pernah jambak kamu. Karena typing kamu pernah menjudge agama kami. Ternyata kamu Islam. Udah ya teman-teman, gak usah tek-tek dia lagi. Udah biarkan aja. Udah. Iya bagus diaminin. Oke Mbak Jandi selesai ya. Kalau udah nggak apa diblokir aja biar nggak jadi masalah udah. Siapa deh? Mister Ye, selamat siang. Agama apa? Selamat sore. Agama apa? Selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, maaf saya ya tidak cukup waktu lama, saya hanya menegaskan ya Bun ya. Bang Juma beberapa kali bilang kan jangan masuk ke room Kristen, soalnya di sana apa nanti jadi bahan cemoohan. Saya lihat di beberapa komal di Kristen ini terus saja membahas tentang hadis-hadis palsu ataupun apa yang mereka itu tidak akan tahu nahu sorobnya kayak gimana. Saya tegaskan kepada rekan-rekan, janganlah masuk room Kristen, soalnya apa nanti menjatuhkan umat muslim sendiri. Mungkin hanya itu. Dan perihal ini, room kan ini masalahnya room untuk debat Kristen sama Islam. Jadi kami himbau, kami harap untuk muslim segeralah kita di bawah aja, kita menyimak, menambah ilmu. Kenapa ada ranah-ranah tersendiri kalau pertanyaan Islam ke Islam begitu kan.
Ya, mungkin cukup sekian dulu ya Bun ya. Terima kasih Guru Gurunda, terima kasih atas ininya. Ya, gitu aja Bun. Terima kasih banyak Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, standby ya? Monitor nggak? Kores. Oh, Bang Kores. Bapak. Monitor, Bang Kores, nandar pula.